Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sangat luar biasa baiknya. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan saya akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak sekolah minggu, tundukkan kepalamu, angkat tangan di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu. Mereka yang ada di rumah saat ini. Tuhan menolong supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan. Roh Kudus tinggal diam dalam hidup mereka. Roh Kudus menuntun langkah hidup mereka. Sehingga mereka benar-benar menjadi anak yang cinta Tuhan dan mengasihi orang tua. Tuhan Yesus memberkati orang tua mereka. Apapun yang dikerjakan oleh orang tua mereka dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita masih dalam ibadah online. Dan kita berdoa supaya minggu depan atau tanggal 2 Agustus kita akan memulai ibadah onsite. Ya, kita akan memulai ibadah bukan secara online lagi, tapi kita akan memulai ibadah di Obrigado. Jadi saudara doakan supaya ibadah new normal perdana ini akan berjalan dengan baik. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, kita mau berbicara pagi hari ini tentang kesusahan hidup, saudara-saudara. Haleluya. Nah, apakah engkau sedang mengalami kesusahan? Atau pernah nggak engkau mengalami kesusahan? Wow, pasti mungkin akan berjawab begini. Oh, Pak Pendeta, kalau bilang kesusahan, hampir setiap hari kami mengalami kesusahan. Nah, saya dikasih Tuhan, kesusahan hidup itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bahkan Yesus pun mengatakan bahwa hidup itu adalah susah, saudara-saudara. Coba kita lihat Matius 6 ayat yang ke-34. Apa kata Yesus tentang kesusahan? Matius 6 ayat yang ke-34. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow, Yesus katakan bahwa jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Artinya bahwa Yesus memang juga mengakui bahwa hidup itu susah. Seperti itu saudara-saudara. Nah, so yang diberkati Tuhan, Yesus aja mengakui bahwa hidup itu susah. Berarti apa kita harus menyerah dengan keadaan yang susah? Tidak, saudara-saudara. Kita harus punya sikap. Kita harus ambil langkah untuk menghadapi kesusahan itu, saudara-saudara ya. Kita harus punya sikap atau mengambil langkah untuk menghadapi kesusahan yang sedang datang atau yang sedang kita alami atau yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, Rasul Paulus juga dalam hidupnya mengalami kesusahan, saudara-saudara. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ini sebenarnya adalah semacam ringkasan singkat dari kehidupan Rasul Paulus di dalam Korintus ini. Dia mau mengungkapkan tentang kehidupannya yang banyak mengalami kesusahan. Perhatikan baik-baik. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun apa? Tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, so yang diberkati Tuhan, selain Yesus yang mengatakan bahwa hidup itu adalah memang susah, Rasul Paulus juga mengalami masa-masa kesusahan yang dia ringkaskan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Nah, so ini berkati Tuhan. Bagaimana langkah kita dan sikap kita menghadapi masa-masa susah saat ini?
Yang pertama, kita belajar dari Paulus. Dia katakan begini, 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Wow, dalam segala hal. Bukan satu hal saja, tapi dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Wow. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Nah, poin pertama yang harus kita lakukan, harus kita sikapi bahwa kita jangan sampai putus asa untuk menghadapi kesusahan. Seperti Paulus di dalam perjalanan kehidupannya, dia sendiri mengatakan dalam segala hal mereka ditindas, bahkan kehabisan akal, tapi mereka tidak putus asa. Saya juga melihat bahwa dalam kehidupan kita, tak kadangkala kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, di mana hampir semua aspek kehidupan kita itu susah, seperti ditindas, seperti tertekan. Kemudian kita mau keluar, kita mau melangkah, kita mau menjalani kehidupan, kita mau cari solusi, sepertinya sudah kehabisan akal, seperti yang Paulus katakan. Tetapi Paulus katakan, jangan putus asa. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau engkau sedang dalam kesusahan saat ini, janganlah putus asa. Kata lain dari putus asa itu adalah putus harapan. Kalau engkau kehabisan akal, jangan sampai engkau putus harapan. Tetaplah punya harapan, tetaplah punya impian, tetaplah punya iman bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan saudara. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa Paulus katakan jangan putus asa, jangan putus harapan? Karena orang yang memiliki harapan, karena orang yang masih ada asa dalam hidupnya, dia adalah orang yang masih memiliki semangat untuk berjuang menjalani kehidupannya, sekalipun tantangan itu ada dalam hidupnya, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan apa tentang pengharapan, saudara-saudara. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan katakan begini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara tahu kan, sau itu kan semacam jangkar. Jadi kalau ada kapal besar sedang berlabuh, maka kapal itu dia harus melempar jangkar. Melempar jangkar supaya kapal itu tidak dibawa pergi oleh air. Tertahanlah seperti itu. Nah, Paulus, penulis Ibrani menggambarkan bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat. Artinya memegang kendali, ya, memegang kendali di dalam kehidupan kita, saudara. Kapal itu dia besar, tapi karena ada sau yang menahannya, dia tidak bisa oleng. Nah, saya ini berkati Tuhan, kadangkala kesusahan itu mau membuat kehidupan kita itu oleng, mau membuat kehidupan kita itu down. Sehingga kita mau coba-coba keluar dari koridor-koridor firman Tuhan. Kita coba mulai berpikir yang aneh-aneh. Kita coba mulai berpikir yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka pengharapan itulah yang membuat kita tetap berada di dalam koridor firman Tuhan. Pengharapan itulah yang membuat kita tetap ada semangat hidup. Kita tidak oleng, saudara-saudara. Kita tetap teguh berdiri, kita tetap kuat. Karena apa? Karena kita ada harapan. Oleh sebab itu Paulus katakan, jangan putus asa. Sekalipun dalam segala hal mereka ditindas, tapi mereka tidak putus asa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi itu poin yang pertama. Kalau kita dalam kesusahan, jangan putus asa. Karena putus asa itu akan membuat kita kehilangan kendali, saudara. Tapi orang yang tetap memiliki pengharapan, dia tetap berada di bawah kontrolnya Tuhan. Dia tetap berada di dalam sebuah pengharapan di mana Tuhan tidak meninggalkan dia. Haleluya. Kita lihat sekarang yang kedua. Apa yang Paulus lakukan
ketika dia mengalami masa-masa susah dalam hidupnya. Ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Begini kata firman Tuhan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Di dalam begini hati kami tabah. Jadi yang kedua, langkah yang harus kita ambil untuk menghadapi kesusahan dalam hidup ini, kita harus tabah, saudara. Jadi poin yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, harus tabah. Apa itu tabah? Tabah itu saya sudah pernah jelaskan kepada saudara. Tabah itu adalah kemampuan bertahan di masa-masa sukar. Itu namanya tabah. Ya. Jadi sekalipun kita mungkin punya banyak masalah, kita sekalipun sedang mengalami kesusahan, kita coba untuk tetap tabah. Kita hadapi dengan tenang. Karena justru dengan ketabahan itulah kita sedang seperti ditempa. Ya, untuk menjadi sesuatu yang luar biasa dan berharga. Seperti emas. Ya. Emas itu kan yang kita suka jadikan cincin. Ya, kita suka pakai cincin anting atau gelang atau kalung. Itu kan tidak langsung jadi begitu. Itu melalui proses yang panjang, saudara. Bahkan di situ dia dipukul, ya ditempa, kemudian dia dibakar, dan dia kalau emas itu mungkin bisa berbicara di dalam begini, aduh aku sudah tidak kuat, tapi dia tetap menjalaninya sampai dia menghasilkan sesuatu yang indah. Nah, sama seperti hidup kita, saudara. Kalau kita sedang dalam kesusahan, kita tabah. Karena tabah itu akan memampukan kita melewati proses hidup yang sulit, tapi akan menghasilkan kualitas hidup yang hebat, yang luar biasa. Sekali lagi, tabah itu adalah kemampuan untuk kita melewati proses hidup yang menyakitkan, tetapi akan menghasilkan kualitas hidup yang menyenangkan. Kualitas hidup yang luar biasa. Nah, di dalam kitab Ayub, firman Tuhan katakan, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Itu kata Ayub. Memproses kehidupan Ayub, kemudian dia menjadi pribadi yang berkualitas. Sama seperti hidup kita. Kalau kita tabah dalam menghadapi kesusahan, kita tabah dalam menghadapi pergumulan, kita percaya bahwa akan menghasilkan kehidupan yang sangat berkualitas, kehidupan yang berkarakter, yang menyenangkan hati Tuhan. Poin yang kedua, tabah. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana sikap kita menghadapi kesusahan? Ya, yang ketiga, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Wow! Paulus katakan hidup kami ini adalah karena hidup percaya. Bukan karena kami melihat, tapi karena kami percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, poin yang ketiga yang perlu kita ambil untuk menghadapi kesusahan, tetap percaya. Sekalipun kita belum melihat hasilnya, saudara-saudara, tetap percaya. Wow, saudara, orang yang percaya itu adalah orang yang masuk kepada zona iman. Saudara tahu zona iman ya? Zona iman itu adalah bagaimana saudara benar-benar menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sekalipun saudara tidak tahu, harus bagaimana, tapi saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membawa saudara kepada suatu tempat di mana itu akan membuat saudara meraih kemenangan. Seperti contohnya Abraham. Ketika Tuhan memanggil dia dari sebuah negeri, kemudian Tuhan suruh dia pergi ke sebuah negeri juga di mana dia tidak tahu negeri itu seperti apa. Itu namanya Abraham itu dia sedang masuk kepada zona iman. Zona iman. Dia bilang begini, aku nggak tahu negerinya seperti apa yang Tuhan suruh saya pergi ke sana. Tapi dia mau melangkah, saudara-saudara. Walaupun dia belum melihat. Nah, sama seperti Paulus. Paulus katakan hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kita harus percaya bahwa kesusahan-kesusahan yang kita alami ini ada rencana Tuhan, sehingga suatu saat nanti kita akan dibawa masuk kepada kemuliaan. Nah, kemuliaan itu artinya Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan mempromosikan kita, dan Tuhan akan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Nah, saya berkati Tuhan,
Ini firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi kesusahan hidup. Yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, tetap tabah. Yang ketiga, tetap percaya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya mau berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami kesusahan saat ini, saudara berserah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku sedang dalam kesusahan. Aku sedang dalam masalah. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Puji Tuhan. Tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa pada pagi hari ini. Menyerahkan setiap anak-anakmu yang sedang dalam kesusahan saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah memampukan mereka supaya mereka bisa menjalani hidup ini dengan campur tangan Tuhan. Ajarkan mereka untuk tidak putus asa. Ajarkan mereka untuk tetap tabah. Ajarkan mereka untuk tetap percaya bahwa di balik kesusahan ini Tuhan sedang membawa kami, Tuhan sedang melatih kami, Tuhan sedang memproses kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara ini berkati Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, jadi bagian kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang berkati Tuhan, kita sudah selesai dengan ibadah ini. Jangan lupa terus berdoa, tetap mendukung gereja Tuhan, GSJ New Life, dan jaga kesehatan, gunakan masker, apapun pekerjaan saudara, yakin dan percaya dibuat Tuhan berhasil. Amin.